Tom ini kan top skor kualifikasi. Iya, 7 gol. gitu. Ternyata memang negara dan tatanan negara Scotland itu salah kalau bertumbuh pada Tom ini. Kan maksud gua, ya Tom ini yang di Scotland, Tom ini yang di MU. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Yes, di Euro ini kita punya acara yang namanya adalah One Stop Euro. Kaget gua. Hanya untuk Euro lovers. Ya, itu One Stop Euro di media sosial. Jadi kalau antara kita Di sini bertiga, apa? Nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Ya, payung besarnya lah One Stop Ya. Euro. Jadi kalian bisa melihat keseruan Euro tuh hanya di satu tempat. Tackle Bebas. Wes. Karena One Stop Euro. Iya. Oh. Jadi semua anything about Euro. Emang iya? Iya. Insya Allah. Insya Ya Allah. coba kita Kita coba. sampai bikin konten sampai Anda tuh berpikir kalau misalkan habis nonton Euro ya harus langsung ke Tackle Bebas. Oh, jadi pasti ada untuk Pasti ada. untuk paling tidak laga-laga tim besar ya. Iyalah. So far ya. Ya kita pakai baju rapi, Iya. jas ya kan. Jadinya kayak ini komentator handal. Komentator. Tapi Habib sempat pakai meja doang. Kayak mau ngelamar kerja, tapi dibuka. Lebih ke abis lamar kerja nggak keterima. Fresh graduate. Lebih ke mantai. Lu juga jaket. Ya jaket Iya. lumayan lah rapi, kemeja dalamnya kan. Atau smart casual kali. Iya, smart Untuk casual. nongkrong ya, nongkrong abis ngantor tuh. Ujung-ujungnya casual doang, nggak smart. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman dari Penebas yang selalu stay, like, Iya. komen, dan subscribe. Weh, ngeri. Selamat bertugas juga buat teman-teman komentator di Rio, termaksud untuk Jerry Arvino. Komentator Euro. Terima kasih. Host. Host. Presenter. Iya. Beda nih. Dari CTI ternyata sistemnya berbeda. Oh, ya, iya, tapi iya, seru lah ya. Tapi Jaga tadi kesehatan. kepleset kan lu ngomong ya. Termasuk Rio. Apa? ya, banyak Rio. Pak. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton juga. Dan ini gue respect juga karena gue tuh kan lagi nyari ini ya, jersey atau apa Inggris atau Perancis. Dan juga name set Havertz kan. Nah, terus gue nyari ke beberapa lah, gue hubungin orang-orang Susah. gitu kan, ya bandingin harga juga gitu. Terus ada yang bilang, ini Bang Jerry Tackle Bebas kan? Wih, Sumpah ada itu. capture-annya. Kelas. Ada. Tuh. Jadi gue bilang, wah respect banget. Biasa kan IBL atau enggak box to box gitu. Gue penonton setia Tackle Bebas. Yeay. Respect. Shout out. Respect. Shout out tuh. Siapa namanya? Nah, belum disiapin. Ah, Ya iya. udah ada lah, percaya gua. Percaya. Dita juga ada. Ya. Yang ngucapin kan, Dit? Yang nagih utang, nagih utang. Lu kok ditagih mulu Enggak, tau sih? enggak ada gua Ah, utang. ini dia. Oh, Ball Boy Kids. Ball boy Ball Boy kid. Kids. Penonton setia Tackle Bebas. Yes. Nih kan. Sorry nanya Om Jerry yang Tackle Bebas bukan? Hey. Gila! Ini jualan jersey ya, jangan lupa dibeli. Keren. Ball Support. Boy Kids. Respect. Support. Keren banget ya. Connect ke Nah, ini kita sekarang juga ada fitur-fitur baru seperti kita bilang. tour. Ada segmen program baru ya. Program baru. Di Euro ini yang nanti kita lihat-lihat ya. Nanti ada apa aja, tapi kita akan memulai dengan Tackle Of the Indahnya sepak bola, setiap tahun, setiap abad selalu ada penemuan baru. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya obat tidur, yaitu Italia. Tonton Italia, niscaya kamu akan tertidur dengan nyenyak. Gitu dong. Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku kasihan banget karena udah capek-capek ngegocek, udah capek-capek creative changes, tapi dia lupa kalau strikernya bukan Erling Haaland, Siapa dong? Romelu. Bek kiri Italia Federico Di Marco, katanya bek kiri terbaik dunia. Tapi dia bikin blunder menghadapi Albania dari throw-in yang berbuah gol cepat di detik 22 bagi Albania. Kalau nyari bek kiri yang bisa throw-in, nggak usah Di Marco. Siapa dong? Pratama Arhan aja. Nah, itu dia tadi Tackle of the Week ya. Wah. Isinya tuh take kita lah ya. Take. Pasti ada ya sekarang tiap episode Masing-masing satu. selama Euro gitu ya. Tapi nggak lucu bang. Emang nggak harus lucu. Nggak harus lucu. Enggak, Hot itu take ada namanya juga statement. hot take. Iya. Yang mau bantah silakan bantah. Iya. Yang mau komen silakan komen, nggak apa-apa. Itu dia. Dan kalau sekarang kita akan masuk ke babak pertama. Nah, first half. Nah, first half kita akan review pertandingan. Review pertandingan. Jadi nanti biasanya kita akan ada babak pertama, review pertandingan, nanti halftime. Ada sesuatu juga ya? Ya, di sesuatu di halftime, lalu nanti di penalti. second half-nya. Itu preview Babak pertandingan selanjutnya. bahasa Indonesia aja lah ya. Ya udah boleh. Iya. Babak pertama, Boleh. Babak Jeda. kedua, jeda. Jeda istirahat apa sih? jeda babak.
Iya. So babak kedua sama ada terakhir tendangan bebas. Wih. Nah, Babak belur sama babak belur. Terakhir. babak sari. Udah. Babar. Udah, satu babakan. Ah, ya udah lanjut lah. Yo. Ini pertama kita bahas, kita nggak bisa cover semua karena hari ini kita Rujak ngetek. babak. Udah. Iya, Hari ini kita ngetek hari Selasa ya. Ya. Selasa, jadi ntar malam ada Portugal. Turki Georgia dan juga Portugal lawan Ceko. Nah, Ya. Turki lawan Georgia, Ceko lawan negara calon juara Euro 2024. Ngeri. Lu di channel lain bukan Portugal lu? Bukan. Portugal, gue bilang Portugal. Channel lain? Enggak, Portugal tetap ada. Ada yang Spanyol, ada yang Portugal. Iya. Oh. Dia Dia ada calon juaranya Spanyol malah enggak gua. kalau nggak salah ada 24 channel, beda semua tuh. Jadi Semua semua ada. Semua Jadi ada. tinggal pilih nanti Tinggal kalau yang pilih yang benar mana. gue Diangkat. Sampai Georgia juga ada. tuh. Enggak lah itu Georgia. Tapi sebenarnya lu suka Spanyol kan? Di konten lu soal Spanyol banget, tapi lu Spanyol, prediksi ya. Portugal. Portugal. Yang paling aman nih kayak gini nih. Kok gitu? Ya nggak apa-apa. Iya. Gua juga. Oke, Ronaldo kita loh. akan cover tim-tim yang udah main aja ya, tim besar Tim terutama besar ya. ya. Iya. Yang ada dipedulikan oleh orang lah. Ya, ini sudah agak basi sedikit tapi nggak apa, kita harus mengapresiasi Jerman membantai Scotland dengan skor 5-1. Gue pikir bakal main lebih pragmatis dan tipis menangnya. Ya. Karena kan biasa pertandingan pertama tuh laga yang berat ya untuk membuka sebuah turnamen, tapi ternyata anak muda Jerman ini sangat-sangat bertenaga sih kalau menurut gua. Kan kita sempat nih, lo Florian Wirtz kan pemain muda terbaik. Golin kan? Gua Musiala, ya Golin. kan? Nah, takutnya gue jadi Musiala bukan pemain muda terbaik, pemain terbaik. Woi, Bisa jadi kalau mainnya kayak kemarin. Belum, Ya kalau mainnya kayak jangan kemarin. buru-buru. Enggak ya, tapi baru gua nggak tahu. Scotland yang lu lawan. Makanya jangan terlalu jago supaya bisa jadi pemain muda terbaik aja. Karena abis itu lawan Hungary, abis itu lawan Swiss. Ini Emang naik terus lawannya, levelnya. lawannya gampang-gampang. Scotland. Orang kata Kayak- pandit Inggris juga kan ini tim terlemah gitu. ya kan karena Inggris Ya, sama Scotland kan bentar. iya. Tapi terlemah nggak Scotland menurut lo? 5-1 nih. Lu ya lemah banget itu kan pertandingan terbuka, tapi jujur gua- terlalu terbuka. Juga lu ini apa ketawa gue lihat captionnya dia. Apa sih? Scotland kalau nggak siap mending nggak usah datang. Nggak, Mending ini ngomong bingung. aja. Maksud Kalau gua- nggak siap ikut turnamen, mending nggak usah datang. Tierney, Robertson. Iya, mas gue di kan di kualifikasi McTominay. bagus banget di kualifikasi. Iya. kata- Iya ya, Tom ini kan top skor kualifikasi. Iya, 7 gol. gitu. Gelandang. Ternyata memang negara dan tatanan negara Scotland itu salah kalau bertumbuh pada Tomine. Kan maksud gua, ya Tomine yang di Scotland, Tomine yang di MU. Karena udah setahun main di MU, main di Scotland, ya yang ngikut yang MU. Iya, Ngikut benar. Nah itu yang kualifikasi MU. kenapa ya? Agak beda tuh dia tuh. Itu dia yang musim lalu kayaknya, Scott yang MU musim lalu. Iya. Terus gua ngelihat ini kan, Scotland tuh kan pertama kebobolan. Terus fansnya kayak pada nangis gitu kayak anjing Jerman BG lawan lu. Udah kebobolan mah nggak apa-apa. Iya, wajar biasa gitu. aja. Kayak di Iya. final gitu ya, lu susah lah lawan Jerman, tapi karena udah terlalu terbuka maka skornya sampai 5-1 gitu. Iya. Nah, cuma gua nonton Jerman, bener kata Dita kayak anak mudanya bertenaga. Gua nonton Jerman tuh capek kayak Iya. nggak berhenti. Pressingnya gila. Lari. Gila Tapi itu. gua aja nonton capek apalagi yang main. Ya kan Havertz kan terkenal Kelemar-kelemar. bukan kelemar-kelemar tapi mencari ruangnya bagus gitu. Di situ banyak banget Havertz yang lain yang pinter Iya. banget cari ruang Ada gitu. 10 Havertznya. Havertz Moon sampai kan. Sampai kue juga. Havertz. 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 Sama sampai game juga Havertz. Tadi Havertz Moon udah Oh, gua. udah. Nggak nyimak ngantuk nih temen gua. Otaknya dari GTI. Iya, dari GTI. Iya, jadi gitu. Jadi bagus juga Toni Kroos ya udah tadi dibilang. Iya. Dari 102 passing, cuma gagal 1. Jadi 99%. Bahkan tipe American football yang dibawa Julian Nagelsmann itu kerasa lagi ketika dia ngasih umpan yang sambil jatuh itu tau nggak lo? Oh, Yang iya, golnya iya. Wirtz ke Kimi samping umpan datar ke Wirtz, bagus banget golnya. Terus Musiala juga pas dikasih sama Havertz tuh kayak mau nendang gak jari gitu loh. Iya. Sabar, sikat langsung. Yang ada- Fulkrug golin juga. Fulkrug itu striker banget golnya. Iya. Maksudnya kayak Sembilan. ini tipe apa ya, nahan sekali, syutingnya tuh langsung keras banget gitu. Tapi itu striker yang beneran jadi kepake ya, maksudnya kelihatan. Hungaria ada tuh yang gede, Iya. yang brewok. Itu gede, tapi kegedean, Pak. Iya. Gede banget. Itu kayaknya Banyak bukan main bola. Tapi Hmm. dia di Liga Hungaria 30 apa? Match week Iya. 31 gol cuy. Iya, dia tuh mirip ada tuh naturalisasi awal-awal. Van Bokering. Ada Udah Indonesia. pasti ke sana. Gede. Brewok gitu ya. Atau tapi agak overweight nggak sih? Siapa itu namanya yang Siapa? Championship? Akin Fewah. Akin Fewa. Iya, kalau nggak salah itu. Tapi
Iya, kegedean sih menurut gue emang. Dia atlet panco. Iya bener juga Smackdown tuh ya. Tapi itulah kalau gue lihat ini sebenarnya kalau emang Jerman mau memupuk gol atau Musiala mau jadiin pemain muda atau top Pemain skor, terbaik, ya pemain terbaik, ya mendingan kencengin di grup. Lawan kan gampang-gampang. Gampang-gampang. Maria itu kayak lawan Portugal pas penyisihan kan. Tapi ini out of topic ya. Ngomongin lawan mudah di grup, ada media Malaysia ngomongin kita tuh sama Malaysia tuh poinnya sama 10 untuk lolos ke round 3. Tapi katanya iyalah lawannya kok bisa sih dapat tim Asia Tenggara terus satu grup. Dibilangin Indonesia grupnya mudah makanya dia lolos. Dia kan 10 poin tapi nggak lolos Malaysia. Tapi jumlah golnya lebih bagus dari Indonesia. Kalau secara peringkat Malaysia tuh kalau diperingkatin di ASEAN kemarin di round 3 dia yang nomor 1. Tapi kok bisa Indonesia dapat Vietnam sama Filipina gitu. Karena di sebelumnya juga Indonesia tuh kalau nggak salah lawan ada Malaysianya juga kan, pernah segrup juga gitu, kayak dapat Asia Tenggara mulu nih gitu. Ya kocokan mau gimana sih Malaysia? Makanya. Gitu. Maksud gue tapi kalau ngelihat permainan Scotland gitu ya, apakah federasi ataupun Erick Thohir tidak mau untuk ngontak mereka untuk menantang Scotland melawan Indonesia? Menang itu bisa. Kayak tipis-tipis aja. Karena dia kan ininya tinggi ya, peringkat FIFA-nya cukup tinggi. Kalau kita bisa nahan imbang aja, poin kita gede banget. Bisa lah nahan imbang. Scotland. McTominay dipiting sama Kambuaya kan bisa tuh. Digigit Kambuaya. Itu buaya. Ini Kambuaya beda. Main di Madia kayak lawan Tanzania. Yang rumputnya lebih bagus itu ya daripada GBK. Masih bisa nge-slide. Iya. Apa bilang soalnya rumputnya bagus dari GBK tuh gimana? Saat itu ya saat gue mainin. Tapi nggak apa-apa lah, kemarin gue juga mikir nggak boleh, tapi pas gue live on air gue, partner gue Maruf El Rumi, dia juga bilang apa pokoknya ada yang komentar rumput kan, rumputnya bagus nih, iya nggak kayak GBK. Anjing siapa yang Maruf El Rumi. Jadi maksud gue pas gue nanya, enggak saya sempat kaget, Bung kan harus Bung. Ya, jadi kalau gue ambil ya. Kaogi, Bung. Oh sorry. Jadi itu culture-nya Bung lah, gue ditepok Ahai kan, Hadi Gunawan, panggilnya semua Bung. Oke siap. Gitu jadi mereka bilang nggak apa-apa lah, emang jelek kok. Itu justru kalau dengan TV nasional gitu kan, RCTI gitu, ya kita bisa menyuarakan untuk memperbaiki itu. Ternyata nggak apa-apa. Tapi kan enak, Maruf El Rumi kan backingannya Ahmad Dhani. Kamu lah penghuni surga. El dulu. El Rumi. Beda ya itu ya. Jadi Jerman lawan Hungary. Hungary akan menjadi apa ya? Bisa dibilang level selanjutnya. Hungary kalah 3-1 sama Swiss. Tuh, watak gue juga Swiss bagus. Swiss tapi bagus ya kalau selalu lolos knockout loh dia. Waktu edisi sebelumnya kan ngalahin Prancis. Iya, Prancis Spanyol juga pernah kan di benar Piala Dunia. Benar, pekan pertama. Yang Sommer. Nah, dan kita geser ke grup B. Nah ini. Jujur gua nggak duga. Skornya 3-0 cuy. Kroasia cuy. Tengahnya juga mewah, Modric, Brozovic sama siapa lagi? Perisic babak kedua. Perisic babak kedua. Enggak, Kovacic. Oh, itu. Tiga itu kenceng kan? Mana Kovacic? Ya lumayan lah untuk Kroasia mah mewah itu. Bagus dong tapi di City juga. City aja City, Madrid, Inter tuh. City, Madrid, Inter juara semua tuh. Beruntung, pemain-pemain beruntung. Coba kenapa? Maksudnya Spanyol tapi lu gak duga juga dong 3-0, jujur dong. Gua duganya adalah kalau di Spanyol dia bisa memanfaatkan pemain-pemain muda yang nggak dapet mengeksplor dirinya di klub masing-masing. Contohnya itu si Pedri dan Lamine Yamal. Nah kan dia bisa, Lamine Yamal kan bagus di klubnya. Nah itu dia, itu kalau lu bilang Lamine Yamal udah bagus di klubnya, aslinya belum segitu. Aslinya ya pas kalau ketemu kayak Carvajal belakangnya. Itu belum segitu? Belum ya. Lamine Yamal belum maksimal? Belum. Lamine Yamal mah. Untuk kelas Barcelona mah belum lah ya. Belum. Lamine Yamal aslinya kan 3 kali level di atas Musiala harusnya. Nggak, karena gue ngeliat gini, gimana caranya, ini Pedri kan udah sering gue bilang, gimana caranya memanfaatkan Pedri pemain yang istimewa, tapi fisiknya lemah. Gimana caranya ketika Pedri ada di lapangan, lu dapat cetak gol atau dia bisa assist. Ya itu, dia punya Rodri di samping belakangnya. Iya tuh, itu enak tuh ada Rodri, di Barcelona kan nggak ada. Adanya Ridro. Nggak kayak gitu. Nah, Lamine Yamal, dia mau main di Barcelona wide banget, pinggir. Tapi kalau di Spanyol, si Carvajal naik, dia kan bisa ke tengah. Makanya gol-golnya kayak gitu. Iya, dia kayak chemistry-nya kayak udah sering main dari dulu, udah lama. Kayak gitu. Jadi, ini Spanyol bisa memanfaatkan porsi pemain masing-masing. Jadi, itu yang buat, ya Kroasia kan sekarang juga udah dia emang bukan kuda hitam, tapi bukan negara yang serem lagi. Udah prime-nya udah hilang. Tapi mainnya efektif sih, menurut gua XG-nya cuma 1,28, tapi mereka
gue juga nggak duga gitu. Ketika gue liat starting, gue pikir itu posisi mungkin Dani Olmo atau Merino. Ternyata yang main adalah Fabian Ruiz. Ya, Yang gue udah lupa juga ketika Napoli kan dia pindah sekarang PSG sekarang kan. PSG. Itu dia ngasih 1 gol 1 assist. Bahkan assist itu kayak lurus aja udah. Iya, Dan iya. Morata banget bolanya. Oh itu ini Fabian Ruiz bukan Rodri ya? Oh, gua pikir Rodri. Fabian Ruiz yang ngasih. Terus habis itu dia golnya juga gocek apa motek 2 orang, habis itu nembak 1 orang. Iya, gol. Jadi emang itu. iya bagus sih, maksud gua ada space juga dan mungkin backnya juga nggak duga dia yang bakal ngacak-ngacak kotak penalti. Nah, gol ketiga set piece. Jadi menurut gue cukup lengkap nih tiga-tiganya dari Carvajal ya? Dari Carvajal dan bukan sundulan loh. Bener-bener ya Lamine Yamal naruh ke bawah. Bukan set piece. Itu dari corner awalnya. Oh. Set corner dioper. dioper ya. Jauh Dia- tapi. Ya enggak, itu kan ininya set masih piece. awal-awal. Iya. Strateginya set Strategi set piece. Dia oper dekat. Abis itu ngoper balik Lamine Yamal ngambil. Iya, itu kan ngebuka 3 passing lah, masih Iya. oke lah gitu. Umpannya enak banget tuh. Gimana Spanyol? Lo ada? Ya kalau gua sih Spanyol memang bagus ya. Tapi yang gua kaget adalah kita kan biasa ngelihat dulu tuh Helguera, ya kan? Raul Gonzalez. Hierro. Casillas. Iya, kan Casillas kaptennya. Hierro. Sekarang Alvaro Morata kaptennya. Ya, maksudnya Harusnya siapa? Rodri, tapi Mas Rodri lebih gagah sih. Iya, Rodri. Mas Rodri baknya lebih gagah. Karisma deh. Carvajal ya kan? Ya, gue juga pikir Carvajal itu. Alvaro menang ganteng doang. Dipilih Tapi berdasarkan fisik. dia di negara jadi Ronaldo Nazario, bro. Tapi di negara bagus dia. Iya bagus. Maksudnya rekornya di Euro. Ya, bagus gue gak juga. mengecilkan perannya atau kemampuannya, ya, tapi kurang kan serem aja ya, Iya, kurang kurang serem. kapten. Dan kita udah kebiasa sama Puyol, ya kan dulu Raul Gonzalez kan ininya Spanyol, pameran, maskot ya. Hierro gitu. Gitu kan. Alvaro Morata, cover boy aja. Cover boy. Nama orkes ini dangdut Morata. Banyak. Ada. Lah, udahlah yuk. Tapi itu, gue ngeliat Spanyol gitu. Kalau dan dia kan ball position ini kan untuk berapa kayaknya udah lama gitu dia Iya. baru rendah gitu, lebih rendah dari lawan kayak ya udah ini berarti emang lebih efektif. Dia udah tahu nggak melulu tentang menangin ball position. Habis itu ada end produknya, ada gol ya enggak, dia udah penting menang itu yang diinginkan di level cup. Iya, dan soal Spanyol lagi, kalau tadi lo bilang memanfaatkan Pedri, kayaknya Spanyol udah tahu. Kalau dulu kan diforsir sampai 120 menit kan. Iya, kemarin 59 menit, Tarik. 60 aja enggak. Iya. Jadi udah itu optimalnya dia Iya. udah ganti pemain yang lebih punya tenaga gitu ya memang Iya, ya. benar, mengoptimalkan masing-masing. Iya, kalau Lamine Yamal malah 86 menit. Itu malah pemain termuda di Euro, kasih assist termuda juga di Euro. Termuda. Padahal kondisinya dia lagi online kelas juga tuh. Iya. Sambil sekolah. Hybrid dia ya. Hybrid sambil ngerjain tugas tuh dia tuh pulang-pulang. Iya, kalau Pedri Jadi kan pas diganti 86 tuh dia langsung ini buka contekan. Iya, sama ngisi Google Form. Ngisi Google Form. Nggak sama ini, itu kenapa mungkin 86 diganti udah harus ini loh, apa, titik, Iya, ini, absen, absen muka, absen muka Absen. udah masuk. Kan Masuk. soalnya jam Jerman mungkin geser dikit kan. Itu kamu kenapa berkeringat gitu kan? Iya. Membela negara, Bu. Iya, keren kan alasannya. Tapi gurunya Ngasih assist Bu lawan Kroasia. Iya, kalau gurunya ngomelin sih kurang ajar sih itu. Tapi mukanya di zoom terus keringat-keringat kayak Ali Akbar ya kalau di kontennya lagi habis press conference itu. Iya. Terus tuh, Ibu ngapain sih cuma ngajar-ngajar doang? Saya gocek Guardiol Bu. Manfaatnya apa ya Bu pendidikan? Banyak dong. Aduh, gue mau ketawa. Tapi menarik sebenarnya sebelum pertandingan. Josko Guardiol ketika di interview di press conference, dia ada yang nyebut De La Fuentes, pelatihnya Spanyol. Ya. Nah, dia kayak, siapa? Nah, gitu. Langsung kayak merek "Ih, parah- spaghetti itu katanya. parah banget gitu kan. Maksudnya kayak langsung pada kaget kan. Terus dia langsung sadar orang peka dan public speaking-nya bagus. Dia langsung bilang kalau oh enggak. Soalnya biasanya kalau pemain kan ditanya tentang pemain. Oh. Gue kaget kalau ditanya tentang pelatih. Iya, gitu kayak ini pelatih bagus kok bikin tim Spanyol jadi kompak. Padahal ada yang nggak tahu ya gimana. dia. Padahal Belum nggak tentu. tahu. Iya, Belum tentu bisa ya. jadi nggak tahu. Iya, bisa Tapi jadi. emang gini maksud gue, Nggak kedengeran ya? kita tahu juga satu, kita juga siapa nih pelatih mana gitu, agak-agak bingung kan. Yang kedua, pemain bola nggak nonton bola tuh. Iya. Ya. Gue banyak pemain latihan bola nggak nonton aja. bola kalau lu nggak terlalu. Ya maksudnya Spanyol, Aragones, Del Bosque, Enrique, serem itu. siapa yang si itu? Lopetegui gitu. Ya jadi emang wajar sih menurut gue nggak tahu ya nggak sih? Iya. Maksudnya bukannya disrespect, emang skip aja sih. Dan mungkin dia lebih taunya pelatih-pelatih
Liga Inggris karena dia Iya. main di Liga Inggris Iya. dan Pelatih Liga ya, nggak Champion. tahu gitu kalau misalnya pelatih Spanyol sekarang spaghetti kan. gitu. Tapi nggak ada maksud lah, tapi itu seru ya. Iya, dan akhirnya karena dia tidak mengetahui pelatih Spanyol siapa, dia diacak-acak sama Lionel Yamal. Nah, Lionel Yamal dapat Lionel tuh. masih trauma diacak-acak Messi di Piala Dunia. Sekarang sama the next Messi. Waduh, the next. Iya, dia jangan. kayak nih gue diajak lari lagi nih udah Messi udah tua ngajak gue lari apalagi bocah anjir. Gitu. Jatuh-jatuh ya. Iya, iya. Nah, Pemain muda terbaik. Taruh ini gua. dia. Lamine Yamal bisa sih, bisa. Lihat sih sejauh mana Masih Spanyol. make sense semua ya. Lamine Yamal, Musiala, terus Yes. Wirtz masih Iya, iya, on the iya. track semua lah untuk Iya. jadi pemain muda terbaik. Portugal sih kita belum bisa komentar nih, gue Ya, penasaran nih. Ronaldo ntar. Iya. Porsi tukang galon. Iya. Tapi grup B ini kan juga dibilang ketat karena ada Italia dan Albania. Ya, salam. Ya kan Italia, kita mohon maaf ya kalau misalnya kita Ada merendahkan. Bukan Italia. disrespect, sebenarnya emang kita nggak ngerti. Nggak nonton. Nggak Maunya nonton, apa? jadi nggak banyak tahu update untuk Itali. Kok bisa nggak nonton lu? Pan? Nah, Maksudnya Pandit. Itali ini Serie A. Oh, jarang. Tadi nonton nggak Euro? Itali nonton gua. Jarang nonton. Albania kan tim gua, Albania. Oh iya. Albania tim arisan ya. Jadi itu juga hampir mengejutkan karena detik 22 gol tercepat Euro Di Marco. dari hasil throw in di Marco yang salah. Yang Katanya tadi back udah kita kiri. bilang Oh, tadi iya, di iya. tackle of the Iya, week iya, ya kan. Jadi ya sebenarnya itu yang kita nggak tahu adalah Spalletti ball. Ternyata fluid mainnya loh. Bagus ya. Besok kalau Ya, kita nonton setuju Itali, walaupun setelah 2-1 udahan tuh mainnya. Udah nggak main lagi abis itu. Dan bahkan lu kalau nonton highlight tuh biasanya highlight 9 menit dia 2 menit 3 detik. Semenit 51. Nah, itu biasa gitu tuh. Kalau ini mah berarti golnya peluangnya dikit nih kalau kita nonton. Oh iya. Itali nggak bikin AdSense YouTube banyak. Iya. Ya tapi Itali memang karena apa ya, bukan ketimpangan ya, tapi tidak begitu mendalamnya skuad kalau menurut gua. Terbukti ketika pemain-pemain pilarnya diganti itu nggak begitu menggigit kayak waktu babak pertama, kan babak pertama kan habis ngegolin langsung ngegolin lagi. Iya, gitu. iya. Barella juga bagus tuh, Barella. Itu yang menonjol ya Internya aja pada Bastoni. Barella, Karena Bastoni ngegolin, tapi kan sisi bagusnya adalah Bastoni dan siapa back Calivari jadi Calafiori. Calafiori. Wah itu Maldini banget ya. Ya jadi Iket, gondrong. jadi musim breakthrough-nya lah Albania, kayaknya. baru Albania, Maldana Maldini. Belum. Spanyol lihat. Belum. Belum lah. Albania masih ini tadi belum Albania meyakinkan nih. Belum itu. Kalau Spanyol pasti kalah nih menurut lo. Nggak, dia kalau lawan Spanyol kayaknya 11 pemain numpuk deh. Kalau terbuka mati. Tapi imbang kata gue, satu sama lawan Spanyol. Spanyol, iya. Kalau Itali. Lo imbang. Tapi Kroasia sih masih bisa lolos karena iya kan 3 terbaik. Ya kan 3 terbaiknya Italia yang ketiganya. Albania, bro. Kesalip. Albania, please. Albania gua ternyata di grup neraka. Iya nggak ada. Iya. Tapi ya kalau gue imbang Spanyol Itali ada yang mau tebakan nggak nih mumpung? Nanti aja di preview di Oh iya nanti ada ya waktunya. Ya itu dia aja, gue kalau ngelihat abis di kebobolan itu nyerang terus tuh, gempur. Iya. Italia nyerang. Langsung ngegolin 2 menit, 3 Kaget menit. gua. Iya, abis ngegolin udah kayak reda lagi, kayak udah tugas kita udah selesai gitu. Yang penting nih tahan skornya 2-1, kayak nggak mau nambah. Beda sama Jerman kan? Iya. 3-0 masih sebel muka pelatihnya, kalau bisa 10.000 kosong, 10.000 kosong tuh malam. Menit juga nggak nyampe itu. Nggak nyampe. Iya. Tapi kalau Itali 2-1, oke tugas kita selesai. Main Bertahan, bosan, langsung bertahan. ini mainkan Iya. ciri khas kita. Main ciri kita biar nggak Bertahan. hilang. Biar penonton-penonton kasihan di Indonesia kan jamnya harus jam tidur tuh. Iya. Dia peduli. Jadi Italia itu bukan semata-mata pengen menang, tapi Dia Liga mempedulikan Italia mempedulikan fans-fans. kesehatan. Iya. Kesehatan orang-orang Indonesia yang harus tidur di jam, berarti kalau babak kedua kan jam 2 lewat. Nah, jadi harus emang dibikin ngantuk. Udah cukup kok, cukup. Kita nggak Iya. akan nambah lagi nih. Iya. Tapi nggak akan kebobolan juga. Dan sebenarnya Itali, tadi kan gue bilang mainnya fluid. Ah. Dan rapi juga kalau misalnya naik sama turun tuh saling cover. Misalnya kayak Chiesa aja Nah, bisa Itali mundur ke banget belakang, itu. wing. Terus Di Lorenzo, kalau misalnya tadi Bastoni golin kan itu. Dia ngalah tuh, dia jadi RCB gitu. Terus siapa Di Marco emang naik turun terus kan, kayak di Inter. Dan yang jadi pertanyaan menurut gue adalah kualitas pemain cadangan.
Iya. Karena ketika mereka diganti tuh tim-tim intinya. Tadi kan gue udah ngomong. Udah. Jangan. Ini dia. Benar-benar. Kalau lu ngomong gue nggak ngerti. Iya. Udah tadi kan pemain pilarnya diganti, jadinya dia bertahan memainkan ala permainan bertahan mereka. Enggak, maksud gua ini kedalaman Belum squad. Iya, udah, kedalaman squad. Aduh lu beda nih. Kita rewind. Gua udah ngomong kedalaman squad. Beda. Baper. Ya udah, sorry. Kedalaman squad Itali. Jam-jam ngantuk. Jam-jam Euro. Nah, Itali bukan cuma ditonton aja buat ngantuk, tapi dibahas juga buat ngantuk. Jerry nih. Udah, loncat aja lah. Kita pindah. Cukup Kita dalam pindah lah ke ya. grup C. Grup C adalah Inggris, Serbia. Nah, kalau tadi dua wingnya bisa track back dengan Nah. baik, Chiesa dan juga Di Marco itu bisa enak track back. Ini pada males track back. Nah, itu dia. Saka dan juga Foden. Tapi emang kalau mainin pemain kayak Trent gitu ya, ya emang harus track back dua-duanya sih menurut gue wingnya. Iya. Untuk bisa, karena kan dia coba di tengah. Nge-backup, katanya kan, iya, Ya kenapa nge-backup. dimainin untuk membuat opsi passing lebih banyak. Ya. Nah, ya kalau Inggris yang menguasai bola. Kalau pas udah unggul 1-0 mainnya pasif kayak kemarin, Iya. udah nggak perlu Trent. Iya. Maksudnya butuhnya ya Henderson, ya maksudnya gitu kan tipe-tipe. Ya. Mungkin Gallagher oke lah. Gallagher. Oh Gallagher ya. Gallagher yang lebih tenaga ya sama si siapa? Kobe Mainoo. Bukan. Yang Crystal Palace? Eze. Bukan. Eze menyerang. Iya. Mark Gehi. Bukan satu lagi Adam Werton. Iya, Adam Werton. Oh. Adam Werton. Itu ini mah enggak lah. Gua rasa kayak Walcott zaman dulu di bawah Kan muda. dimainin. Ya mainin kalau menang lagi, partai ketiga nggak penting main dia. Tapi Inggris kan 1-0. Seperti waktu di Euro 2020, Tapi masuk final. Iya, 1-0 yang golin Sterling, pemain nomor 10. Jude Bellingham ada. Wih. Itu gunanya Jude Tapi Bellingham. Jude Bellingham tuh visinya bagus banget ya, cara dia ngebaca permainan tuh bagus banget. Bahkan dia tuh ngawalin dari golnya tuh dia kan yang mengawali kan. Iya, dia ngoper dulu. Iya, Dia sampai lari ke dalam. sampai akhirnya dia yang buka ruang, dia yang pokoknya semua lah, bisnis tuh A to Z lah dia yang ngurusin. Dan itu bola tuh deflect loh sebenarnya, umpannya Saka tuh deflect, tapi dia masih bisa ngebaca bolanya mau kemana. Itu sih. Instingnya gokil ya. Bellingham memang pemain terbaik Euro. Tadi si Jamal Musiala. Enggak, zaman muda. muda. Oh, dua-duanya. Ini Bellingham kan pilihan gua pemain terbaik. Tapi Euro. Inggris Jerman mungkin loh ketemu di final. Bisa. Mungkin. Bisa. Tapi lu Prancis main. Nggak apa-apa, Inggris juga seneng gua. Inggris Happy. Jagoan beneran. Jadi Ya, jagoan tapi kalau beneran. secara bagian kalau sama-sama juara grup, Inggris akan lawan Prancis di semifinal. Ya, itu bagus. Oh paling enggak. Paling nggak Ada. ada duit lah. Maksudnya ada kesenangan lah. Terus kok ada duit sih? Tapi emang? kalau Prancis main kayak kemarin nggak nyampe lah semifinal itu. Jangan lupa. Prancis kalau juara begitu, Bro. Oh. Pelan-pelan. Ini kita lihat lawan Belanda ya. Iya. Kita lihat lawan Tapi Belanda. Inggris dulu nih, Inggris maksud gua belum. Inggris pas kebobol abis cetak gol. Ya. Terus kayak hancur gitu, kayak orang emang jago aja nggak ada instruksi apa-apa gitu di dalam lapangan. Setelah Bellingham golin kayak Saka deh. Ini gua nggak tahu ya, entah Sakanya yang lagi masih bingung main di negara atau back yang nomor 2 dari Serbia itu Bagus ya. bagus banget. Dia nutup Saka sama kayak bikin repot si Walker. Dua-dua ini kan dua jagoan-jagoan Liga Inggris. Tapi itu Tutup crossing-nya sampai Saka kan? babak kedua. Ya. Gol lanjut. Nah. Tapi setelah itu Mati. Iya, Tapi dibanding Foden, lu abis hilang. Iya. Iya. dibanding Foden orang bahas statistik 0-0-0. Justru Saka yang better menurut gua, tanpa gua bias nih. Nah, makanya Dibanding kalau Foden. kalau betternya aja segitu bahaya buat Inggris lah sebenarnya. Karena menurut gua ada dua pemain kasih free roll. Southgate nih ya udah terserah deh skill individu lu main. Jude Bellingham sama Foden ada beberapa momen dia Tabrakan. overload, tabrakan, gancet. gancet. Ya makanya maksud gua mungkin apa karena dia nggak cocok di kiri atau Bisa deh. gua nggak tahu sih. Foden emang harus di kanan ya. Liberal dia kan? Iya, Liberal kanan. dia. Kalau kiri komunis ya. Iya. Nah, yang gue sayangkan, gue bisa nih bilang kalau misalkan ketemu lagi ya, misalkan Serbia lolos, tahu-tahu lolos apa Inggris apa aja sih? Inggris, Denmark. Serbia, Denmark. Yang lolos Serbia nih, bisa ada kemungkinan ketemu lagi menang Serbia. Lawan Inggris. Inggris. Ngeri. Tapi Yang- knockout memang jelek sih. Ya. Inggris kalau di knockout kan jelek selalu rekornya. Yang gue kan nge-tweet bilang, ada yang pengen ngeliat Serbia golin nggak? Banyak kan yang pengen, karena emang lu udah keserang mulu, digempur Sampai mulu. warga Serbia nge-tweet lo juga kan, Iya, replay kan. pakai bahasa Gue pengen Serbia. bang katanya. Iya. Gue warga Serbia katanya. Nah, yang disayangkan dari Serbia, si Mitrovic-nya itu loh, justru dia Oh. main jadi kapten ya, kalau nggak Iya. salah. Dia Panasan jadi kapten, lagi dia. Panasan, tapi kayak kalau lu nggak se-Messi, lu jangan jalan kaki main, temen lu dia pada lari semua.
Lu Udah pada tua, Bang, semua. udah tua saya katanya. Belum. Mitrovic Gitu udah mah. lumayan, diharap kan dia. Iya, maksud gua lu kan ada komparasinya, ada si Vlahovic. Ya tapi kan dia Naik tipe turun, striker naik emang turun. begitu, bukan Iya kayak enggak Vlahovic. kelihatan malesnya lah. Dan Mitrovic emang di Emang Fulham gitu. begitu. Dari dulu gitu. Tipe Emang number Enggak, 9. ya ketika lu press dikit lah, enggak ada ya. Press Nggak bisa. Enggak ada. Nggak, emang di Serbia gitu. Semua press kecuali Mitrovic. Tahu dari lu. Nggak, Lu nanti konsultan senior. pelatih aja. Senior. Ya udah berarti jelek, ganti. Iya. Ganti lah, gila saya. Justru harusnya press itu dari depan ya. Iya. Weh. Tetap dikasih. Ya itu Sayang dikasih itu. kebebasan. Sayang. Maksudnya lu kalau dia Nggak, lebih gini, mau ya. hustle, pressing, bisa gol, bisa menang. Iya, maksud gini, yang lain kayak Vlahovic adalah beberapa kali peluang. Bagus sih Vlahovic Pas ya. misalkan dia lagi main jelek tapi etos kerjanya kelihatan, ya lu kayak ngebantu tim kelihatannya. Ini Mitrovic kayak nggak kelihatan sama sekali, nggak ada apa-apa. Bola Tapi gimana? banyak lepas. Lu sebagai fans Inggris, rasanya. Mitrovic. Ya, kenapa fans Mitrovic aja? Ya, ngerasanya bahwa ya itu tadi pendekatan Southgate ini kurang banget sih. Karena memang ya tadi yang udah disebut sama Jerry juga bahwa ketika dia udah unggul 1 itu tuh harusnya dia lebih mengunci permainan untuk unggul 2 atau 3 gitu untuk udah biarin gitu kan. Biar kasih karena ini kan perjalanan yang cukup panjang kasih pemain-pemain cadangan untuk main gitu. Tapi ini enggak 1-0 malah main pasif sehingga ngebuka pertahanan mereka sendiri gitu, ngebuat Serbia bisa menyerang dengan seenaknya gitu. Di situ ternyata ada Vlahovic, ada siapa lagi ya Serbia? Sergej ya? Sergej Milinkovic-Savic kan? Jadi kayak Serbia itu kalau misalnya kemarin lebih klinis, itu bisa ngegolin sih. Bisa ngegolin. Kalau bahkan kalau Serbia golin duluan menang tuh dia tuh. Inggrisnya. Bego. Iya. Wih, ada begonya. Tapi itu salah satu calon juara ya, maksudnya di saat Jerman Serbia? masuk enggak Inggris. Di saat Jerman menang telak, Spanyol menang telak gitu. Inggris malah kurang memikat. Iya. Seperti Prancis juga. Ini dua-duanya masalah tanding jam 2 nih. Ya kan? Kan nonton nih kita, maksudnya tolong lah. Tapi kan emang Prancis sebenarnya pas gua ngeliat kok gini banget nih, gua nggak tidur kan biasanya tidur dulu. Gua nggak tidur nih nungguin nih abis Belgia ini terus kok gini banget. Tapi setelah gue pikir ya emang Deschamps ya gimana ya, nggak pernah main cantik emang. Tapi itu yang mengantarkan mereka sampai final 2016. 16 tuh 18. udah Deschamps ya? Udah. Kalah sama Portugal. Juara 2016. Piala Dunia. 2018 juara dunia. 2020 kalah sama Swiss sih. Swiss. 22 kemarin juga final gitu maksud gue, tapi kan emang nggak pernah ini, cuma orangnya beda-beda gitu. Ketika 18 juara ada Matuidi di sana, sekarang memang Adrien Rabiot. Tapi dipakai terus dari 2016 loh Rabiot. Iya. Ya tapi kan nggak starting. Iya. Dulu kan Pogba, Conte sama Matuidi. Nah sekarang diganti Rabiot sama siapa kemarin ya? Matuidi. Oh Griezmann? Enggak dong. Oh, Griezmann. Sekarang. Conte. Conte tetap 18. Cuma gantinya Matuidi sama Pogba adalah Rabiot sama Griezmann gitu. Karena Griezmann CMF ya sekarang ya? CMF sekarang makin tua dia. Karena depannya tetap sama tuh. Tapi bedanya kan dulu Mbappe, Dembele, Giroud. Kalau sekarang Mbappe tengah, Kalau Marcus Thuram kiri. Kurang ya harusnya. Maksudnya kurang menggigit gitu si Mbappe. Tapi kalau dapat transisi gila dia dapat itu. Itu 3 orang. Bola tinggal tendang di depan yang itu. one on one itu ya. Iya, Itu gila. tuh dari dia tuh di belakang Iya, lari itu gila Mbappe nih tuh. orang. Mbappe Tiga kejar orang, anjing tiga orang. apa latihannya. 3 orang gila banget itu. Iya. Kayak dikejar utang. Iya. Ya. Dikejar debt collector. 3-3-nya lo kalau lihat transisi Iya, lari bertiga, Pip. Bertiga. Vung, gitu. Tapi bolanya masih di belakang padahal udah lari Dia, duluan. kenceng aja main bola, Dia. bahkan. Iya. Orang Mbappe bayangannya aja kekejar kok. Nah, bayangan masa lalu lagi yang dikejar. Waduh. Iya, tapi itu cuma gue ngerasa jujur ini sejak Piala Dunia kemarin sih emang ya, terutama di final gitu. Yang gue sebel dari Prancis, ini nggak terjadi di 18 ya, makanya Juara. agak ragu. Ini Mbappe sentris banget sih menurut gue. Sekarang Iya. Vibes-nya tuh Mbappe sentris. Kapten dari lagi, dua kenapa? dari Kapten, Piala kapten. Dunia sih, dari Piala Dunia yang kemarin. 2022. Ya, Mbappe Tapi akhir-akhir pas awal tuh belum terlalu gimana. Maksudnya lawan Inggris juga masih ada Giroud, masih ada Tchouaméni. Tapi kan Argentina Messi sentris menang. Piala Dunia. Enggak, tapi banyak backingannya. Ya mirip-mirip lah, jago-jago juga lah Perancis Jenderal, itu. backingannya jenderal. Bintang. Kalau Mbappe kan sendirian kemarin sebelum Kamavinga masuk. Kemarin juga Kamavinga akhirnya masuk udah mulai ini karena Griezmann emang jelek. apa? Griezmann Dembele emang jelek. Tapi kan udah tua nggak sih? Ya, Dembele. Dembele sih. emang bagus. Ya makanya, Dembele emang pengkhianat gue Oh, itu, tetap. tapi bagus. Pengkhianat. Gue mau jawab. Dembele. Ya gitu. Jadi ya taruh di tengah Griezmann, Mbappe pas Giroud masuk menurut gue udah telat. Dan pas yang Kamavinga juga sebenarnya udah terlalu masuk telat. Cuma gue seneng banget karena ada Saliba ya. Saliba akhirnya dipercaya. Kokoh ya? Tadinya kan bukan itu kan. Kalau 18 itu kan Umtiti.
Umtiti bener. Umtiti, terus kalau sekarang sama Dayot. Upamecano. Kipernya Cuma- juga Maignan. Iya, kipernya Maignan. Tapi Wah, emang bagus sih dia. gila. Mainnya Itu bagus kalau nggak sih. Maignan kebobolan 2 tuh. Yang Baumgartner tau nggak lo, yang udah one on one itu gila banget. Ada 2 peluang dan sebenarnya agak kurang apa ya, nyamannya gue lihat karena Saliba ditaruh di LCB. Biasanya RCB dia. Iya, biasanya kan Gabriel. Gabriel. Kalau di Arsenal kan. Nah, tapi karena Dayot, Gugup-gugup dikit deh. Dayot lebih nggak mungkin geser ke kiri. Akhirnya Saliba. Ya, tapi dia masih nggak biasa main starter juga di Prancis kan. Biasa kan bukan dia gitu. Jadi Berapa sih nomor punggung Saliba? 17. Lu nggak pengen bikin nameset Saliba bagus tuh? Ini Koscielny nih. Lu pikirnya Griezmann sama Giroud lagi malah. Oh, Kan karena Piala Dunia terakhir, Prancis Piala Dunia banget. terakhir, Euro terakhir. Gitu. Jadi nggak tau deh gimana keyakinan akan juara. Kalau menurut gue sih, aduh gini tapi setelah gue inget emang Pernah Prancis juara, gitu. Deschamps memang gara-gara gini gitu, gitu. iya. Asal nggak Mbappe sentis, masalah dia patah hidung. Udah siap pakai topeng. Lamine Yamal patah rekor, Mbappe patah hidung. Ya. Ah, Bagus. Itu dia. Itu. Jadi bisa dan ya gue nggak tahu Tapi gimana iya, kalau lu tanpa Prancis. Mbappe lawannya apa sisanya? Belanda. Belanda. Ntar next lawan Belanda. Nggak main Mbappe. Sama Main. ya mungkin nggak fit Kan ya. si itu Fabrizio bukan bilang dia main kalau habis lolos. Ya udah. Melewatkan 2 pertandingan. Ya udah lolos lah. Enggak lah, pasti dipaksa. Mbappe Santos sudah pasti. Tapi emang Belanda. bonyoknya bengkok. Kan dia nge-tweet. Heeh. Kira-kira ada ide buat mas apa topeng Topeng nggak? apa? Oh. Ya, pasti. pakai Inilah apa? Hura-hura Topeng, ninja. topengnya Peter Pan aja. Ya, tapi Teo, buka dulu Buka dulu topeng. Pansan nyanyi lagi. Bingung. Nah. Tapi ya kalau gua nggak tahu kayak misalkan kalau emang bagus ada Prancis pernah juara tapi mainnya kayak gitu, tapi emang kalau dari kayak transisi untuk nyerang ke depan itu serem banget. Cuma pas Serem. ke belakang tuh kan kita nonton dari TV kelihatan jejernya gimana, barisnya gimana, kayak berantakan Ya, sebenarnya. lo seremnya apa nih? Pas nyerang ke Bukan, depan serem. kenceng-kenceng. Oh. Kenceng-kenceng. Jangan mancing Dita, jangan Ya, mancing. Serem, gitu. iya. Cuma emang ya selain transisi doang ya. Transisi gue belum ngeliat lagi Podcast kayak transisi. mau kayak gimana mainnya gitu, kerjasama teamworknya kayak gimana selain lu dapat bola tendang ke depan, dapat bola Karena- tendang ke depan, paling sih Theo yang nyelip-nyelip bagus tuh nyelip-nyelip Theo. ya kayak gitu. Belum lihat variasi serangan lainnya gua selain ompor bola ke Mbappe. Gue setuju sih karena kalau ngandalin transisi kan lawannya Prancis tuh biasanya mentalnya underdog ya, mental bertahan. Kalau Iya. nunggu transisi nggak maju-maju dong, dia nunggu Maju. transisi. Kapan kita transisi nih Nah, gitu? tapi di menit-menit awal beberapa kali emang Prancisnya emang sengaja turun. Dia yang biarin karena Ah, pengen mancing, transisi. ya. Iya. Nah, tapi karena lawannya si kemarin Austria. Ralf Ragnik, boy. Iya, bagus tapi. Iya, bagus. Tapi idenya juga clear ya, tidak seperti di MU. itu juga Prancis. Ya nggak sih? Di Austria enak banget ngeliat mainnya ya. Menurut gua malah, ini kalau jujur gua nggak riset kemarin pas gua ngomong soal kuda hitam, tapi Austria sih bisa sih kuda hitam. Gitu Ya. ya. Iya, iya. Tapi gue nggak tahu ntar penentunya mungkin lawan Belanda nanti ya kan, belum lawan Belanda. Nah, Prancis akan lawan Belanda di next game. Nah, Belanda ini akan melawan Polandia. Skornya 2-1. Udah lawan Polandia. Ya, sudah melawan Polandia dan skornya 2-1, jebol duluan. Jebol duluan. Tanpa Lewandowski padahal. Oleh Buksa. Buksa namanya. Namanya Buksa karena kan ada singkatannya. Apa? Buka puasa. Jadi dia membuka keran gol Buka puasa golnya Iya, Polandia. Buksa. Lewandowski, tanpa Lewandowski Polandia, bro. Iya. Iya kan? Tapi gue pikir bakal main di menit ke-75 gitu. Itu kenapa sih cedera ya? Cedera, masih cedera. Dia Dia nggak mau main kalau nggak Barcelona timnya. Udah tahu kan. Mending kalau nggak belakangnya ini Robben Ribery. Iya, tapi. Ruben Ribery masih kelamaan. Tapi gede banget ya Polandia. Iya, makanya kayak mas-mas nge-gym gue bilang itu. Mas-mas nge-gym. Kumpulan mas-mas nge-gym Eropa jadi Timur satu. ya? Iya. Mas-mas nge-gym Eropa Timur tuh Polandia. Tapi Ah. ternyata akhirnya gagal dan kita lihat Jack. dari sebenarnya ini Belanda ini menarik karena dibilang timnas pusat. Iya, itu. Karena kan pemasok. Iya. Tapi ternyata kita udah tahu kenapa kita nggak punya striker nih. Karena di timnas pusat pun mengandalkan Memphis Depay. Ternyata mereka juga nggak punya Nggak punya. striker. Weghorst Weghorst ada. doang mentok-mentok gitu kan. Sampai-sampai Depay dipaksa loh jadi striker. Depay setelannya lebih keren dari mainnya. Nah, Lebih ini kayak rapper NBA, ya. rapper, ya Allah. Iverson kan gayanya kan ini dikuncir gitu. Allen Iverson dulu pemain basket ada. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Tapi lebih mirip Atta Halilintar. Kayak ginian bandana kan. Dia ada tulisannya juga tuh apa ya di Don't care. Iya. Ya beneran don't care, iya. Nggak don't care. Pokoknya don't care atau Iya. apa gitu. I no care apa Nggak lagi peduli. gitu lah, nggak peduli. omongan orang maksudnya. Mungkin. Ya nggak peduli tugas Taunya dia dia- sebagai striker. Kita juga nggak peduli cara main dia. Ya kan? Tapi gini, gue ngelihat
awal-awal nih, gue ngeliat nih Koeman udah sadar apa belum gitu kan. Nih Koeman apa udah maksudnya udah melek apa enggak? Lu gimana mau jadi pelatih kalau lu mau menang? Striker lu itu Memphis Depay. Iya. Itu enggak ada. Nah, Koeman baru sadar ketika dia habis garuk-garuk habis ngupil dimakan. Lucu banget. Tapi kok bisa? Enggak, lucu banget tuh headline-nya. Apa? Belanda. Koeman makan kuman. Bola pun bukan itu, unsur bola pun malah unsur biologi aja. Koeman makan kuman. Mana unsur bolanya? Ada videonya. Gue nggak tahu itu aktivitas apa sih. Coba dah guys, kalian jelasin Koeman itu aktivitas apa deh. Mana unsur Ngupil, bola? dimakan, ditaruh lagi, diupil, terus banyak deh. Jadi headline Koeman makan kuman. One stop Euro. Nggak ada bola anjir katanya. Udah. Lah itu kan terjadi di lapangan. Iya. Masih ada kandungan sepak bola. Kumannya kan bola. Iya, Koemannya. Kayak podcast kedokteran anjing. Biologi bang. Iya, tapi Weghorst ya menjadi penentu ya. Betul. Gak nyampe 5 menit dia langsung jadi jawaban. Berarti membuktikan kan bahwa memang kebutuhan striker murni kalau punya dan dimaksimalkan pakai Bagus. golin, Tapi gitu. walaupun jujur ya, gue nggak setuju kalau Weghorst main dari menit awal. Ya benar. Bisa jadi malah kurang. Iya, kenapa ya? Sama kayak Scott McTominay misalnya di MU gitu kan dan lain sebagainya. Maksudnya emang jadi super sub. Nah, Giroud terlalu telat masuknya menurut gue untuk kill the game gitu. Solusinya adalah Ronald Koeman pindahin Prancis. Menit 60 oke lah 6 bulan ya. Iya, kemarin kan pas 1-0 gitu. Cuma Itu udah berapa 1-0 tuh Ya pas kemarin? Mbappe bocor dulu. Oh, itu mah udah hampir 80. Ya makanya baru masuk Giroud. Emang nggak mau diganti Tapi Mbappe. Giroud, orang Mbappe sempat masuk lapangan lagi terus duduk. Oh iya benar-benar. Iya, tapi perasaan Giroud kalau lu jadi Giroud, Mbappe patah hidungnya gimana tuh? Udah kaki ngeplek juga. Mbappe aja Mbappe. Ada gua ini woi katanya. World champion. Iya. Ini Euro terakhir gue. Iya. Enggak Mbappe katanya. Mbappe udah pakai kursi roda gitu kan. Nama kamu siapa? Terus Oliver Mbappe. Biar main. Tapi balik ke Belanda dong nih. Belanda ya. Belanda. Pemain keturunan Indonesia harus ada gininya nih. Tiani Tiani. Reinders. Ya kan dia hampir cetak gol ya. Cetak gol. kemarin ya. Bahkan ada berita ya. Kiper Polandia menepis pemain keturunan Maluku. Set Szczesny. Oh, itu Szczesny, benar Szczesny. Si sporternya ada yang bilang terima kasih pakai bahasa itu. Tiani Reinders minta bajunya pakai bahasa Belanda tapi bawahnya terima kasih. Sama kalau tadi kan lu Koeman makan kuman. Ya, ini- Kalau Dita coba manfaatin lebar lapangan, ternyata tendangannya sering melebar. Nah, banyak banget melebarnya soalnya. Iya, Kemarin. gimana tuh? Eh, Apa? depan. Kenapa tuh? Karena Ya nggak tahu, mungkin kayak kerannya kurang bagus atau atau dia ini kan deket Jerman, tetangga kan. jadi pengen cepet-cepet pulang gitu Nah, kan. bolanya ditendang. Kan tetangga sebelahan. Sebelahan mereka, Jerman dan Belanda. Geografi bingung juga ya, Bim. Bukan. Harus bahas apa? Oh iya. Nggak, Dia Depay aja sih, itu striker Depay sih menurut gua Aneh ya? Aneh aja. Harusnya dia main, berarti. tapi tetap inti dong Main kalau menurut gue loh. Di mana? Siapa? Di Belanda dia tetap Ya inti. kalau misalkan skuadnya sekarang emang harus inti sih. Digeser atau tetap di 9? Nah, Depay itu harus jangan jauh-jauh dari gawang. Karena dia capek, bener Dit. Lu kan Offside ngeliat aja. bukan Jangan jauh-jauh dari bukan gawang. futsal juga enggak, maksud gua gini. Kan Jauh-jauh dari enggak, dia gawang. fisiknya agak kurang juga kan. Masuk kalau tubuh gempal emang. Fisik agak kurang. Fisik stamina. Fisik agak Staminanya, kurang tuh, staminanya aduh. kurang. Bahaya. Dia skill bagus, Tapi- ya kan. Cuma itu dia cepet capek. Jadi kalau dia udah gocek-gocek dari tengah, dari pinggir ke tengah, inverted ke tengah, udah ngablang, makanya tendangannya Blang bahasa apa? udah kemana-mana gitu Udah tendangannya. pias bibirnya udah biru. Iya. Gocek-gocek. Itu ya, jadi itu Belanda menang yang penting 3 poin aman ya, tapi biasanya jangan-jangan tim-tim kayak gini yang malah menjadi juara nantinya antara Belanda atau Inggris. Prancis atau Inggris gitu yang bakal juara walaupun nggak meyakinkan tapi juara. Ada banyak loh. Portugal juga peringkat 3 terbaik. Mereka juara 3 kali seri kalau nggak salah ya. Terus Argentina juga begitu kan. Argentina kalau di laga pembuka. Arab Saudi. Terus siapa lagi? Prancis juga waktu itu cuma ketolong. Kalau sekarang ketolong bunuh diri kan. Waktu 2018 ketolong penalti Griezmann gue inget Itali banget. lah. Benar, Di Itali. Tapi Itali 2020. tapi bagus dia fase grup menang terus. 3 patah. Argumennya patah. Ya udah, kalau bagus mah. Nah, Syukur tapi kalau bagus mah. tapi unggulan di grup E yang ini sebenarnya bisa dibilang lawan-lawannya cenderung lebih mudah dibanding yang lain lah gitu ya. Tapi bikin ketat justru grup E Belgia tumbang dari Slovakia, tim arisan gue bersama Belgia. Jerman. Ya, Lukaku 2 kali apes. Apa sekarang 2 kali kena VAR ya? Kena VAR, Tapi yang kedua tuh bukan salah dia. Bukan salah dia.
Tapi Australia orang apes kenapa sih sama Lukaku orang bagus dia. Iya, nggak ada yang nyalahin. Memang kan Tapi- nggak ada salahnya dia. Emang apes aja. Kalau menurut gua apes karena dia yang pertama offside, terus tipis banget, terus yang kedua ya udah pergerakannya bagus, buka ruangnya bagus, Iya. Hajar tendangannya boleh juga bagus bagus banget, gitu. iya. Tapi handsball masih ada handsballnya loh. Dan bukan dia handsball masalahnya. Dan masih jauh lagi handsballnya. Iya, Maksudnya tuh ke bawah. bukan yang mempengaruhi tendangan dia atau apa gitu. Iya. Ya udahlah, itulah Belgia. Tapi masih Tapi bisa kan lolos sih. Ini bisa jadi gantiin perannya Haaland di City dia karena ada Doku dan KDB. Nah, Doku dan KDB bingung kan depannya pas dia gocek, depannya Lukaku. Bukannya Haaland. Bukannya Haaland. Biasanya Haaland. Biasanya Haaland. Enak deh umpan asal juga Umpan-umpan gol, kejer. umpan-umpan kalau di City umpan-umpan gol, di Belgia umpan-umpan apes. Ya, Apes. ampun. Dan Oke, terus kalau kita lihat juga ya dari Belgia Slovakia itu gara-garanya handsball itu gara-gara dia mantul bolanya kena tangan, Dan pantulannya. arahnya berubah. Nah, tapi ada chip Fakta di unik. dalam bolanya. Fakta baru. Ya, ada chip dalam bolanya sehingga dia bisa ngecek nih, ini arah bolanya tuh berubah nggak karena kena tangan. Jadi ada sensitivitas lah di bolanya Tangan. juga. Iya, ternyata belok, jadi ternyata handsball. Karena kalau lu nggak gerakin tangan, pasti mantulnya satu arah kan. Tapi ketika lu gerak tuh mantulnya nggak sesuai dengan ilmu fisika lah kayaknya gitu lah. Makin bagus ya bola ya. Bola tuh Iya. bisa Makin menebak, robot. menebak arah kayak gitu. Manusia makin nggak digunain lagi. Nah, bisa tuh bola ditaruh di ini abis kayak pilpres gitu. Kenapa Koalisi pada koalisi pada mau belok gak gitu kan oposisi pada mau Oh, belok gak. kebaca tuh. Chipnya Bisa juga nanti tuh. Bisa. Tapi kalau teman kita lagi cari kerja, makin susah nih, makin susah ada robot. Ya kan? Itulah kira-kira ya. Dari first half, babak pertama, kita bahas review pertandingan dan di babak kedua nanti kita akan punya preview. Tapi sebelum itu, di jeda babak, kita punya yang namanya adalah Bebas Berita Bagus. Selamat datang di Bebas. Berita bagus. Bagus nggak bagus? Ya bebas. Berita pertama. Sekelompok Jangan diinjak dong. gitu, Pak. Fans Serbia mengibarkan bendera Rusia berdampingan dengan bendera Serbia pada laga versus Inggris. Cie, baikan nih. Tapi 7 supporter Serbia dan 1 supporter Inggris ditangkap karena kericuhan. Waduh, nyari musuh baru nih. Berita kedua. Supporter Rumania Apa yo? apa ya? Melakukan cywar saat pertandingan melawan Ukraina. Dengan meneriakan Putin, Putin. Tapi alhasil mereka bisa menang lawan Ukraina. Nah, kan harusnya waktu Indonesia lawan Irak kita bawa poster Jos Bus. Berita ketiga. Kylian Mbappe pada saat laga melawan Austria hidungnya patah. Mana berita bagusnya? Tunggu dulu. Walaupun hidung Mbappe patah, tapi hatinya tidak. Baiklah pemirsa, itulah tadi jeda babak ya. Bebas, berita bagus. Kita akan langsung masuk ke babak kedua. Babak kedua ini preview aja, tapi karena durasi udah cukup lama, kita langsung aja ya. Kita bahas yang besar-besar aja ya. Ya, Berasa di CTI gitu. berasa di RCTI, gue berasa Ma'ruf El-Rumi. Weh, cuma itu lo tahu ya. Lu siapa? Ada Samsir Alam, ada kan Samsir Ada. Alam. Siapa lu? Ada Oki Rengga. Ada Tio Nugroho. Tio Nugroho, Tio Utomo. Teman kita Panji. Panji Suryono. Suryono. Iya. Ya, di hari besok ya berarti. Malam ini ya berarti kalau ditayang hari Rabu berarti malamnya ada Jerman Hungaria jam 11. Skor. Wah, 3-0 Jerman. Wait. 3-0. Gua 3-1 deh, kayaknya jebol Jerman sih akhirnya cuy. Kemarin juga lawan Rudiger Scotland kan jebol. gitu. Bol 3-1. Nggak usah golin lah. 3-0 gua. Masih sama ya? 3-0. Iya. Lanjut di pertandingan jam 2, mulainya jam 1 akan ada Jerry Arvino. Siaran Apa lu? Scotland lawan Swiss. Ah, nggak ada yang nonton. Ya, nggak ada yang nonton. Ya udah, kita tebak-tebakan Itu di sana tonton, aja. gua Oh iya, nonton, gua tonton. Scotland Swiss nggak mungkin lu tonton. Ya udah, Bukan kalau nonton nggak percaya. lu nya. Nah, Support. Scotland Swiss. Enggak lu nya. Pas Scotland gua matiin. Oh, jadi jam 1. Satu. Masih nonton, Prancis nggak nonton, Scotland Swiss nonton. Nonton gua Prancis aja. Oh. Scotland Inggris Swiss. lu nggak nonton. Next, Inggris nonton. hari Belgia. Kamis, ya jam 11, Denmark Inggris. Aduh, sulit ini.
Pernah ketemu ya semifinal ya? Pernah tahun menang lalu. 2-1. Tapi pasti menang 1-0 Inggris. Tetap gua 1-0. Orang gitu doang. 2-1 gua. Inggris. Inggris. Satu sama gua. Bisa sih, Bisa. Enggak, sorry gua ralat. Gua 2-0. Inggris akan menang 2-0. Kayaknya naik lah. Nggak mungkin masuk 1-0, goblok banget sih. Goblok emang. Nggak, Inggris Denmark 2-0 menurut gua Inggris menang loh. 2-1 Inggris 2-1. menang. Satu sama. 2-1 tuh kayak waktu itu ya, semifinal ya? Di semifinal. Oke, next. Hari Jumat dini harinya, berarti langsung nih. Abis Denmark Inggris ada Spain versus Italy. Italy. Sebelum kita nge-tag ya hari Jumat kita akan tag, kita akan bahas pertandingan, tapi kita prediksi dulu aja. Spanyol Italy. Bola imbang ini ya. 1 sama, gue udah bilang tadi. 1 sama imbang. Spanyol Italy. 2-1 Spanyol. 2-1 Spanyol. 2-1 Spanyol. 1-0 Italy. Oh, bisa. Italia menang? Bisa. Menang bisa. gua Italy. Bisa. Lu Italia nggak sosok beda. Di Margo. Enggak, biar banyak temen gua sekarang, orang-orang iya. Serie A, ntar dukung gua. Lu kan banyaknya yang pembenci Vini, Iya. pecinta Vini lu. Lu 2-1. 2-1 Spanyol. Oh, jadi kita beda-beda nih? Iya. Spanyol Italia imbang, Italia menang, Spanyol menang. Ya. Ya. Oke, mau tebak-tebakan prediksi sekarang? Siapa lagi? Oh, itu aja tuh. Udah itu aja, habis itu kita tag. Oke. Ada lagi mau tebak-tebakan nggak buat orang-orang? Ya udah 3 itu. Oke. Nggak usah pencetak gol benar ya. ya. Jerman Hungary, Denmark Inggris dan juga Spanyol Italia. Kalau betul seperti biasa akan ada hadiah buat lo ya. 3 secara benar, 3 tebakan yang tepat. Dan karena durasinya udah cukup lama, tendangan bebas ada fitur baru ya. Program baru tendangan bebas kita akan pakai di next. Betul. Next pertemuan ya, Betul. di hari Jumat. Jadi tendangan bebas itu adalah kita akan membacakan komen-komen menarik. Ya. Atau iya nggak sih? Betul, betul. Dan juga Terkait kalau dengan- mau salam-salam juga boleh. Betul. Atau apa? Salam-salam atau kita langsung sapa-sapa nanti gimana formatnya kita secara teknis akan kita Umumkan langsung ya? langsung main Di sosmed ya. Tapi yang jelas tendangan bebas, jadi lu bisa berinteraksi sama kita di fitur tendangan bebas, di segmen tendangan bebas itu. Bisa beropini juga nggak? Bisa dari Iya. kan bisa jadi ngomong lewat juga. tweet atau Iya. ngomong ntar Bisa lewat tweet, bisa lo mention misalnya tag add story ya kan, ngepost kita, habis Iya. itu ada komentarnya, atau bisa dari komen di YouTube. Nah. Jadi komen di YouTube ada variasi-variasi selain pertama First. atau yang itu. atau nggak kalau ngerti misalnya bola. teknisnya nanti sempet dan selesai gitu, teknisnya sempet dan selesai, bisa langsung live. Ya. Wey, ini kita lagi membangun Lagi sesuatu. membangun apps lah kita. Wow. Startup kita kan. Itu dia ya. Terima kasih banyak udah menyaksikan. Jangan lupa di-share juga dong. Jangan lupa di-subscribe juga. Ya. Biar agak banyak nih gitu loh. Betul. Kayak kalau kita lihat kok biasanya kan orang subscriber berapa nih? Misalnya subscriber 100.000, Ya. penonton 30.000 misalnya Ya. gitu. Kok kita selalu di atas Di atas subscriber subscriber. gitu? Iya, viewers. Jangan nih. lupa subscribe biar nggak Subscribe ketinggalan. dulu. Karena kita jadwalnya nyesuaiin euro ya. Berarti banyak yang nggak repeat order ya. Iya. Udah nonton, besoknya nggak balik lagi. Iya. Jadi kasih tau. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tegal bebas.